Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang dipilih untuk mengalami ujian yang mendalam dan sunyi. Ujian yang datang bukan dengan peringatan, bukan pula dengan aba-aba. Ia datang seperti badai yang tiba-tiba, mengguncang hati, meruntuhkan rencana, dan memaksa seseorang untuk berdiri meski nyaris tumbang. Namun yang perlu kamu sadari hari ini adalah, kamu tidak menerima pesan ini secara kebetulan. Ini adalah waktu ilahi yang sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan tidak membiarkanmu menemukan pesan ini jika kamu tidak siap menerima kebenaran yang lebih dalam. Kamu telah melewati sesuatu yang tidak semua orang mampu tanggung. Kamu tetap berdiri, tetap bernapas, dan terus berharap meski semua tampak hancur. Ini bukan tentang kelemahan, tapi justru tentang kekuatan yang selama ini tersembunyi. Hari ini kamu dipanggil untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Jiwa yang dipilih bukan untuk kemudahan, tetapi untuk kedalaman, keunggulan, dan tujuan yang besar dalam kehidupan. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, izinkan kami mengundangmu untuk menjadi bagian dari perjalanan spiritual dan kesadaran ini. Silakan subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup, karena setiap video di sana diciptakan untuk menyentuh jiwa dan menyalakan kembali semangat yang mungkin mulai padam. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar, terutama dengan angka 77 sebagai simbol kebangkitan dan penguatan energi positif di alam semesta. Dengan berkomentar, kamu tidak hanya menguatkan pesan ini, tapi juga membagikannya secara tak langsung kepada mereka yang sedang membutuhkan kekuatan. Ini bukan sekadar video, ini adalah panggilan batin, panggilan bagi mereka yang merasa lelah, tersesat, atau sedang dalam pencarian makna. Jadilah bagian dari komunitas yang menyembuhkan, bukan yang menghakimi. Ingat, satu kalimat yang tepat bisa menyelamatkan hati yang sedang retak. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap untuk bertumbuh. Ketika ujian datang, tidak semua orang menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses ilahi. Banyak yang mengira dirinya dihukum, dilupakan, atau ditinggalkan. Tapi dalam perspektif spiritual yang lebih luas, ujian adalah cara Tuhan membentuk dan mempersiapkan jiwa-jiwa yang istimewa. Dalam keheningan malam yang dipenuhi air mata, dalam doa-doa yang terasa tak dijawab, justru terjadi percakapan terdalam antara dirimu dan Sang Pencipta. Ketika dunia melihat senyummu, mereka tidak tahu ada luka yang belum sembuh, tapi Tuhan tahu segalanya. Dia melihat air mata yang jatuh dalam diam. Dia mendengar bisikan hatimu saat tak ada lagi kata tersisa. Dan melalui semua rasa sakit itu, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tak tergoyahkan. Ketekunanmu, kesabaranmu, keikhlasanmu, semua itu menjadi batu bata bagi bangunan jiwamu yang luar biasa. Kamu tidak dihancurkan, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan sebelumnya. Setiap jiwa yang dipilih memiliki fase gelapnya sendiri. Fase ini tidak bisa dilompati, tidak bisa dimanipulasi. Ia harus dijalani. Kadang kamu bertanya, mengapa aku? Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah, mengapa tidak aku? Bukankah hanya logis jika jiwa-jiwa yang kuat diuji dengan ujian yang besar? Tidak ada emas tanpa api, tidak ada keteguhan tanpa guncangan, tidak ada iman sejati tanpa keheningan jawaban. Tuhan dalam kebijaksanaannya tahu kapasitas jiwamu. Ia tidak pernah memberi beban melebihi kemampuanmu, tapi ia juga tidak menghindarkanmu dari proses pembentukan. Dunia mungkin melihat penampilanmu biasa-biasa saja, namun Tuhan melihat jiwa yang tengah ditempa menjadi luar biasa. Setiap kehilangan yang kamu alami, setiap rasa sakit yang kamu tanggung adalah bagian dari skrip kehidupan yang akan mengantarkanmu pada panggilan yang lebih tinggi. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu dibimbing oleh tangan yang tak terlihat namun selalu setia. Tidak semua orang mengerti bahwa ujian terbesar terjadi dalam keheningan. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya kamu, Tuhan, dan keraguan yang terus berbisik. Namun justru dalam senyap itulah kekuatan sejati lahir. Kamu tetap berjalan meski tak tahu arah. Kamu tetap berdoa meski jawaban tak kunjung datang. Dan kamu tetap percaya meski hatimu nyaris putus asa. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Kekasih Tuhan bukan yang hidupnya selalu mudah, tapi yang tetap setia dalam kesulitan. Banyak yang menyerah, tapi kamu tidak. Banyak yang memilih jalan pintas, tapi kamu tetap setia pada prinsip dan nilai.
Itu bukan kelemahan, itu adalah keberanian spiritual yang sejati. Saat kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan menyadari bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu bukan hanya bertahan, kamu telah lulus. Dan kamu lulus dengan cara yang terhormat, penuh integritas dan keteguhan. Saat badai kehidupan menghantam tanpa ampun, kita sering merasa terombang-ambing, seolah tidak ada tempat berpijak. Namun, di balik kekacauan itu, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Ketika kamu kehilangan segalanya, kamu mulai menyadari apa yang benar-benar berarti. Ketika orang-orang pergi, kamu belajar berdiri sendiri bersama Tuhan. Dan saat impianmu tertunda, kamu belajar makna kesabaran sejati. Semua itu bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak sedang mengabaikanmu. Dia sedang menyelam lebih dalam ke dalam hatimu, membersihkan apa yang perlu dibersihkan, dan membangkitkan potensi yang selama ini terpendam. Proses ini menyakitkan, ya, sangat. Tapi seperti benih yang harus dikubur dalam kegelapan sebelum tumbuh, kamu juga sedang dipersiapkan untuk mekar. Kamu bukan lemah karena menangis. Kamu bukan gagal karena merasa lelah. Justru karena kamu tetap bertahan dalam semua itu, kamu menunjukkan bahwa jiwamu layak dipakai untuk hal-hal besar. Inilah kekuatan yang lahir dalam kesunyian dan ketulusan. Pernahkah kamu merasa sendirian di tengah keramaian? Merasa seolah tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan? Itu adalah pengalaman yang hanya dialami oleh jiwa yang sedang melalui transformasi spiritual. Di saat semua orang melihatmu baik-baik saja, kamu tahu hatimu sedang berperang hebat. Tidak semua luka berdarah, tidak semua perjuangan terlihat. Namun Tuhan tahu, dalam malam-malam panjang ketika kamu tak bisa tidur karena beban di hati, Tuhan ada di sana. Dalam doa yang tidak keluar dari mulut, tapi bergema dalam air mata, Tuhan mendengarkan. Dan dalam kesendirian itulah kamu mulai mengenal dirimu yang sebenarnya. Kamu belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tapi pada kehadiran Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Inilah keheningan yang penuh makna. Inilah momen ketika kamu tidak hanya bertumbuh sebagai manusia, tapi sebagai jiwa yang sadar akan panggilannya. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan melihat versi dirimu yang sesungguhnya, kuat, tulus, dan penuh cahaya. Seringkali kita salah mengira bahwa ketenangan hidup adalah tanda berkat dan kegoncangan adalah tanda murka. Padahal tidak selalu demikian. Ujian besar bisa jadi adalah bukti bahwa Tuhan sedang sangat dekat. Dalam Islam disebutkan bahwa seseorang diuji sesuai kadar imannya. Dalam tradisi lain pun penderitaan seringkali dilihat sebagai jalan menuju pencerahan. Maka jika kamu sedang dalam fase tergelapmu, bisa jadi kamu juga sedang berada di titik paling dekat dengan transformasi besar. Ingat, malam paling gelap selalu datang sebelum fajar. Jadi jangan menyerah. Jangan anggap rasa sakitmu sebagai kutukan. Anggaplah itu sebagai pemurnian. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kehilangan meninggalkan ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Tuhan tidak pernah mengambil tanpa niat memberi yang lebih sempurna. Tugasmu adalah tetap percaya, bahkan ketika semuanya tampak tidak masuk akal. Karena itulah bentuk iman yang sejati. Dan dari iman seperti itulah, keajaiban seringkali dilahirkan, pelan tapi pasti. Ada kekuatan luar biasa dalam kesetiaan yang tidak terlihat orang lain. Dalam dunia yang memuja hasil instan, memilih untuk tetap sabar adalah bentuk perlawanan spiritual. Kamu bisa saja mengambil jalan pintas, memanipulasi keadaan, atau menyerah ketika lelah, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih jalan yang sulit, tapi benar. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk kemuliaan yang hanya dimiliki jiwa terpilih. Setiap kali kamu memutuskan untuk tetap jujur walau bisa curang, tetap memberi walau kekurangan, tetap mendoakan walau tersakiti, saat itulah Tuhan sedang mencatat kebaikanmu dalam catatan yang tak terlihat oleh manusia. Dunia mungkin tak memberi penghargaan, tapi semesta bekerja dalam diam. Keberkahan akan datang dalam bentuk yang tak kamu duga. Karena itu, jangan lelah berbuat baik, jangan jemu bersabar. Jalanmu mungkin sunyi, tapi bukan tanpa arah. Kamu sedang dibimbing menuju sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan dunia, kedamaian sejati. Setiap proses memiliki akhir, dan setiap perjalanan memiliki tujuan. Namun sebelum sampai ke puncak, kamu harus melewati lembah.
Inilah realitas hidup yang sering tidak diajarkan dalam buku motivasi. Tapi inilah kebenaran spiritual. Semua orang besar pernah merasa sangat kecil. Semua cahaya pernah melalui kegelapan. Kamu pun begitu. Rasa sakitmu bukan tanda kamu lemah, tapi bukti bahwa kamu hidup. Dan bukan sembarang hidup, melainkan hidup yang sedang diolah untuk menjadi berarti. Saat kamu terus melangkah meski hati rapuh, kamu sedang menunjukkan pada dunia dan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi proses ini sedang menyiapkan panggung untuk masa depanmu. Jangan berhenti sekarang. Jangan biarkan badai menipu matamu bahwa ini akhir segalanya. Karena di balik badai itu, ada langit cerah yang menunggu. Dan kamu akan sampai di sana. Dengan jiwa yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bersyukur. Dalam hidup ini, ada saat ketika kita merasa seperti semua orang meninggalkan kita. Teman menjauh, keluarga tidak mengerti, dan dunia terasa seperti tidak peduli. Namun justru dalam momen itulah kamu belajar berjalan bersama Tuhan. Ketika tiada satu pun manusia yang dapat kamu andalkan, kamu belajar bahwa satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah goyah adalah kasih Tuhan. Tidak peduli seberapa berat langkahmu, asal kamu melangkah bersamanya, kamu akan sampai. Kesendirian bukanlah kutukan. Kadang itu adalah panggilan untuk kembali kepada sumber kekuatan sejati. Di balik pintu yang tertutup, ada jendela tak terlihat yang terbuka. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tapi setiap doa yang pernah kamu panjatkan sedang dijawab. Satu demi satu. Percayalah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan dalam keheningan, semesta mendengarkan. Bahkan dalam kegelapan, ada cahaya yang menuntun. Dan hari itu akan datang. Hari ketika semua luka akan berubah menjadi pelajaran. Dan air mata menjadi kekuatan. Saat kamu menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kamu memilih diam meski disakiti, disitulah kemuliaan jiwamu bersinar. Dunia mungkin menilaimu lemah, tapi Tuhan melihat kedalaman hatimu. Kamu bukan bertahan karena tidak punya pilihan. Kamu bertahan karena kamu punya prinsip. Dan prinsip itu lahir bukan dari teori, tapi dari tempaan kehidupan yang nyata. Banyak orang bisa berkata bijak, tapi tidak semua bisa tetap tenang ketika benar-benar terluka. Tapi kamu melakukannya, dan itu yang membedakanmu. Kamu tidak perlu validasi dari siapapun untuk tahu betapa kuatnya kamu telah menjadi. Ingatlah, kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Tuhan mencatatnya, bahkan yang terkecil sekalipun. Dan ketika waktunya tiba, semua kebaikan itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Tetap jaga hatimu, tetap berjalan dalam keikhlasan, karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya di tengah gelapnya dunia. Jiwa-jiwa terpilih bukan berarti hidupnya selalu mudah. Justru mereka adalah yang paling banyak diuji, karena mereka dipercaya membawa misi yang lebih besar. Kamu adalah salah satunya. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap langkah dalam hidupmu telah diarahkan untuk membentukmu menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan, meskipun hanya melalui keteladanan hidup. Kamu tidak butuh panggung besar untuk bersinar. Kamu bersinar dalam cara kamu mencintai tanpa syarat, memaafkan tanpa balas dendam, dan tetap berdoa ketika merasa hancur. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa sepertimu. Jiwa yang lembut tapi kuat, sederhana tapi dalam, diam tapi penuh makna. Jangan biarkan pengalaman buruk mengeraskan hatimu. Justru, biarkan itu melembutkan hatimu lebih dalam lagi. Karena dari kelembutan itu akan lahir kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Percayalah, cahaya dalam dirimu lebih besar daripada gelap yang pernah menyelimuti. Dan cahaya itulah yang akan menuntun banyak orang untuk kembali kepada kebaikan. Ada masa ketika kamu merasa tidak berarti karena hidupmu tidak sesuai rencana. Tapi apa benar hidup harus selalu sesuai rencana kita? Bagaimana jika justru rencana Tuhan lebih sempurna dari apa yang kita harapkan? Terkadang penundaan adalah perlindungan, kadang kehilangan adalah penyelamatan, dan rasa sakit adalah jembatan menuju kebangkitan. Kamu tidak gagal karena belum sampai di tempat yang kamu tuju. Mungkin kamu hanya sedang dibelokkan ke arah yang lebih baik. Seringkali Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang tidak kita pahami, tapi selalu tepat. Kamu mungkin meminta ketenangan, lalu diberi ujian agar kamu belajar sabar.
Kamu mungkin meminta kekuatan, lalu diberi masalah agar kamu belajar menghadapinya. Semua itu adalah proses ilahi. Jangan menyerah hanya karena tidak melihat hasil sekarang. Percayalah, benih yang ditanam dalam air mata akan tumbuh dalam waktu yang tepat dan akan menghasilkan buah yang jauh lebih manis dari yang kamu bayangkan. Dalam dunia yang semakin bising, kamu memilih mendengarkan suara batinmu. Itu bukan hal yang mudah, karena banyak yang lebih memilih berteriak untuk didengar daripada mendengar dalam diam. Tapi kamu tahu, kebenaran tidak selalu datang dari keramaian. Ia datang dari keheningan, dari perenungan, dari relasi pribadi antara kamu dan Tuhan. Itulah sebabnya kamu berbeda. Kamu berjalan bukan berdasarkan tren, tapi nilai. Kamu memilih bertahan bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena kamu percaya kepada proses, kepada waktu Tuhan, kepada panggilan jiwamu. Kamu mungkin belum tahu akan dibawa kemana semua ini. Tapi satu hal pasti, kamu tidak akan kembali ke tempat yang sama. Karena setiap ujian yang kamu lalui telah mengubahmu. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu lebih kuat, lebih sadar, dan lebih penuh kasih. Jangan ragukan perjalanan ini. Tuhan tidak salah memilihmu. Kamu adalah utusan cahaya, bahkan ketika kamu belum sepenuhnya menyadarinya. Terkadang kamu tidak menyadari betapa besar dampak dari keberadaanmu bagi orang lain. Sekadar menyapa dengan tulus, mendengarkan dengan hati, atau mendoakan diam-diam. Semua itu mungkin terlihat kecil di mata dunia, tapi besar di mata Tuhan. Kamu tidak harus menjadi terkenal untuk memberi pengaruh. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri setiap hari, dan dunia akan berubah perlahan. Jiwa-jiwa yang telah melalui penderitaan seperti kamu biasanya menjadi sumber kedamaian bagi banyak orang. Karena kamu tidak sekadar bicara, kamu menghidupi apa yang kamu katakan. Kamu tahu rasanya terjatuh, maka kamu tidak akan menginjak. Kamu tahu rasanya kesepian, maka kamu memilih menjadi pelukan bagi yang terluka. Dan itulah ciri jiwa yang telah dibentuk oleh tangan Tuhan. Jadi teruslah jadi terang, walau dunia sedang gelap. Teruslah jadi harapan, walau kamu sendiri masih menanti. Karena kebaikan yang dilakukan dalam diam akan selalu mendapat tempat di hati Tuhan dan semesta. Jangan remehkan kekuatan dari satu keputusan baik yang kamu buat hari ini. Meskipun langkahmu kecil, jika kamu terus melangkah, kamu akan tiba di tempat yang Tuhan telah siapkan. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas benci dengan benci, kamu sedang memutus rantai luka. Ketika kamu memilih mengampuni, kamu bukan kalah. Kamu sedang menang atas dirimu sendiri. Dan kemenangan terbesar bukan saat kamu mengalahkan orang lain, tapi saat kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kamu sedang menulis sejarah, bukan di atas kertas, tapi di dalam jiwa. Dalam setiap detik perjuanganmu, Tuhan hadir, menyaksikan, mendampingi. Jangan menunggu keadaan berubah untuk mulai bersyukur. Bersyukurlah sekarang, meski hanya untuk napasmu. Karena syukur adalah kunci yang membuka banyak pintu tak terlihat. Dan percayalah, pintu yang Tuhan buka tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana ke depan, tapi kamu tahu siapa yang berjalan bersamamu. Dan itu lebih dari cukup. Ada saatnya kamu harus berhenti meminta semua orang memahami jalan hidupmu. Karena tidak semua orang akan mengerti proses yang sedang kamu jalani. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting kamu tahu siapa dirimu dan kepada siapa kamu berserah. Tidak semua panggilan harus dijelaskan. Beberapa hanya perlu dijalani dalam diam dengan keyakinan penuh. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Biarkan hasil dan kedamaian hatimu menjadi bukti bahwa kamu berada di jalan yang benar. Tuhan tidak memanggil yang sempurna, Dia memanggil yang mau dibentuk. Dan kamu telah membuktikan bahwa kamu bersedia. Jadi tetaplah rendah hati, tetaplah berdoa, tetaplah bertumbuh, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena buah terbaik selalu tumbuh dalam kesunyian. Dunia mungkin menunda pengakuanmu, tapi Tuhan sudah melihat dari awal. Maka teruslah berjalan. Kamu sedang mendekati titik di mana semua yang kamu alami akan menjadi bekal untuk membantu banyak orang lain yang sedang tersesat dalam kegelapan. Tuhan tidak pernah menciptakanmu secara kebetulan. Bahkan luka-luka yang kamu alami pun punya makna. Mereka mengajarkanmu sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh kata-kata. Empati, kekuatan,
pengampunan, dan keteguhan. Dan sekarang, kamu ada di titik ini bukan untuk menyerah, tapi untuk bangkit. Kamu telah melewati terlalu banyak hal untuk berhenti sekarang. Jiwa yang terpilih selalu melalui jalan yang tidak biasa. Tapi dari jalan itulah muncul cahaya yang tidak biasa pula. Cahaya dari pemahaman, dari pengalaman, dari hubunganmu yang dalam dengan Tuhan. Jangan takut akan masa depan. Tak satu pun detik dalam hidupmu terbuang sia-sia jika kamu mau belajar darinya. Bahkan luka pun bisa jadi guru terbaik. Maka sekarang berdirilah lebih tegak, tarik napas dalam-dalam dan sadari, kamu adalah pribadi yang telah dibentuk bukan untuk biasa-biasa saja, tapi untuk berdampak. Untuk jadi bukti bahwa ketika manusia bertahan bersama Tuhan, tidak ada luka yang sia-sia dan tidak ada proses yang gagal. Terima kasih telah mengikuti pesan ini hingga akhir. Ini bukan hanya sekadar kata-kata, tapi panggilan jiwa. Jika kamu merasa tersentuh, itu bukan kebetulan. Jiwa yang terpilih akan selalu merespon ketika kebenaran diperdengarkan. Maka kami mengajakmu untuk bergabung dalam perjalanan ini, perjalanan spiritual, ketulusan, dan pertumbuhan. Jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 jika pesan ini menyentuh hatimu. Itu bukan hanya dukungan untuk kami, tapi juga sinyal ke semesta bahwa kamu siap untuk babak baru dalam hidupmu. Kamu tidak sendiri dan kamu tidak akan berjalan tanpa arah. Channel ini akan terus hadir untuk membimbing, menguatkan, dan menemanimu. Terima kasih untuk setiap waktu yang kamu luangkan. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu dengan kedamaian dan kekuatan yang berlipat ganda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap lembut, dan tetap setia pada cahaya di dalam dirimu.